Aksi kepedulian dan perhatian nyata diwujudkan oleh seluruh kalangan masyarakat di Kota Manado, Sulawesi Utara terhadap warga pengungsi yang terdampak bencana erupsi Gunung Ruang Tagulandang beberapa waktu lalu. Seperti yang dilakukan oleh Gemim Yarden Singkil bersama komunitas dewasa muda Gereja Betani di Manado dan tenaga medis dari rumah sakit bersinergi mengadakan aksi sosial berbagi kasih di posko bantuan bencana alam yang berada di Pastori Gemim Yarden Singkil. Aksi berbagi kasih ini yaitu dengan menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga pengungsi terdampak bencana alam yang mengungsi di rumah keluarga di Singkil Manado ataupun di rumah jemaat Gemim Yarden Singkil. Tidak hanya bagi warga pengungsi, namun juga pemeriksaan gratis terbuka untuk para warga yang menerima warga pengungsi tinggal di rumah mereka. Antusias warga pengungsi datang memeriksakan kesehatan. Tidak hanya kaum lansia, namun anak-anak juga hadir. Shalom, saya Pendeta Jerry dari Yarden Singkil Kampung Islam. Jemaat, kami ada di posko bantuan pengungsi erupsi Gunung Ruang Tagulandang yang sudah dibuka sejak erupsi kedua. Karena ketika erupsi Gunung Tagulandang kedua, Jemaat Gemim Yarden Singkil Kampung Islam menerima hampir 400 pengungsi. Data realnya kalau tidak salah sekitar 389 orang. Sampai sekarang ini sudah mulai berkurang, tetapi masih di sekitar angka 230-an. Dan sejak posko dibuka, maka kami telah menerima banyak bantuan dari gereja-gereja Gemim, bahkan dari masjid-masjid, bahkan dari denominasi gereja yang lain, juga keluarga-keluarga yang membaca postingan kami ketika posko ini sudah dibuka. Dan bisa kami infokan bahwa sampai sekarang ini posko telah menyalurkan sekitar 3.500 kg beras sumbangan dari para dermawan-dermawati yang kami terima, dan kemudian ada Supermi, ada gula, ada minyak. Hari ini dilakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi para pengungsi bekerjasama posko pengungsi Gemim Yarden Singkil Kampung Islam dengan Gereja Betani di Jalan Samrat. Mereka adalah komunitas anak muda yang peduli bagi para pengungsi dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis bekerjasama dengan Rumah Sakit ODSK. Kegiatan sementara berlangsung sampai sekarang dengan pemeriksaan para dokter, tetapi juga di gedung gereja sementara dilaksanakan kegiatan semacam trauma healing bagi anak-anak sekolah minggu. Dan tentu saja kami sangat berterima kasih kepada komunitas anak muda Gereja Betani yang boleh memberikan bantuan sebagai ungkapan kepedulian dan ungkapan kasih kepada para pengungsi. Kegiatan ini akan berlangsung sampai sore, sampai selesai, sampai tidak ada masyarakat yang datang. Dan posko juga lanjut dengan kegiatan untuk menyalurkan bantuan tahap kelima sementara dalam proses packing, karena bantuan kami salurkan berdasarkan jumlah kakak tetapi juga dengan jumlah jiwa. Contoh beberapa tahap yang lalu para pengungsi terutama bapak-bapak ibu kami hitung per jiwa, jadi mendapatkan ada yang pertama 2 kilo per orang, ada yang 3 kilo per orang untuk 300-an pengungsi. Jadi kalau hari ini mungkin kami akan menyalurkan sekitar 1000 kilogram beras, kemudian telur, supermi, minyak goreng, gula, deterjen, odol, obat gigi, bahkan sampai popok untuk anak-anak. Ya, perlengkapan bayi, ada juga perlengkapan ibu hamil. Kami juga bekerja sama dengan Kesra, dengan Kesra Pemprov Sulut, di mana mereka juga menyalurkan bantuan-bantuan yang kami perlukan seperti kasur, selimut, dan pakaian bekas bahkan menumpuk. Ya, untuk pakaian bekas penyalurannya adalah para bapak ibu pengungsi datang memilih langsung di posko. Jadi kami tidak buka, mereka pilih sesuai dengan barangkali itu yang dapat kami sampaikan, dan tentu setulus hati kami mengucapkan banyak terima kasih kepada dermawan-dermawati yang sejak posko ini dibuka tidak henti-hentinya untuk membawa bantuan, bahkan ada yang sudah 1-2 kali datang untuk membawa bantuan baik itu pakaian maupun sembako. Shalom, selamat siang. Kami dari komunitas
Dewasa Muda Gereja Betani Manado. Saya selaku Ketua Dewasa Muda. Hari ini kami melakukan kegiatan bakti sosial kerjasama dengan jemaat Gemim Yarden Singkil. Kegiatan yang kami lakukan berupa bagi sembako dan pemeriksaan kesehatan gratis. Pemeriksaan kesehatan kami bekerjasama dengan beberapa dokter dari ODSK dan Dinkes juga, Dinkes Manado, untuk obat-obatan yang diberikan secara gratis. Tujuan kami untuk membangun solidaritas antara gereja juga, dan kami bisa juga membantu korban erupsi Gunung Ruang Tagulandang. Kebetulan sasarannya untuk kegiatan pemeriksaan kesehatan karena korban pengungsi ini tinggal di jemaat di sini, jadi kami buka untuk juga jemaat di sini selain pengungsi yang ada. Tenaga medisnya untuk beberapa dokter, ada sekitar 4 dokter dari gereja Betani. Kami memberikan sembako juga dalam bentuk beras, minyak, dan telur. Berharap apa yang kami berikan bentuk sembako dan pemeriksaan kesehatan ini bisa bermanfaat bagi pengungsi dari Tagulandang. Jadi rata-rata paling banyak pasien itu dari umur 50 tahun ke atas, ada juga beberapa anak-anak. Tapi yang paling banyak itu lansia. Orang punya keluhan paling banyak penyakit kulit, sesak nafas, terus batuk flu. Cuma itu. Kalau yang lain kan bukan juga pengungsi toh. Kalau yang lain bukan pengungsi. Kalau khususnya pengungsi, orang cuma sesak nafas, paling banyak penyakit kulit. Kalau anak-anak batuk flu. Ya, kami posko selain menerima bantuan-bantuan dalam berupa beras dan sabun serta lain-lainnya, juga ada dari Komisi Pendidikan Jemaat Gemim Yarden Singkil Kampung Islam, itu ada guru kepala sekolah juga dari pemerintah Kota Manado yang menyampaikan bahwa ada anak-anak yang mau ujian kelas 6 itu segera memberitahu kepada rekan-rekan pelayan khusus dari tahun 1 sampai 22 untuk didaftarkan untuk ujian yang kelas 6. Nah, bagi untuk yang SD itu dia bisa mendaftar ke sekolah terdekat. Dan ini komunikasi dan kerjasama dari rekan-rekan pelayan khusus dengan kami Badan Pekerja Jemaat Gemim Yarden Singkil Kampung Islam untuk menyekolahkan dan tidak menelantarkan mereka supaya tidak ketertinggalan di dalam pendidikan mereka. Kami punya komisi pendidikan di jemaat, dan saat ini juga ada komisi kesehatan yang melakukan pemeriksaan gratis kerjasama dengan Betani. Saya sebagai anggota Badan Pekerja yang membidangi komisi kerja. Ya, komisi kerja itu ada beberapa komisi kerja pendidikan, komisi kerja kesehatan, komisi kerja lahan gubuk, dan komisi kerja lainnya. Ya, karena ada informasi dari pemerintah Kota Manado lewat salah satu kepala sekolah juga, yang juga adalah salah satu komisi pendidikan di jemaat kami. Jadi kami langsung menginformasikan ke seluruh pelayan khusus yang ada di tahun 1 sampai 22 untuk memberitahu kepada pengungsi ini yang mempunyai anak di usia sekolah. Selain pemeriksaan gratis, juga diberikan paket bantuan sembako kepada warga pengungsi. Pendeta Gebi Windasyanti Weol MTH, Pendeta Gemim Yarden Singkil mengatakan, sejak posko dibuka, Gemim Yarden Singkil telah menerima berbagai bantuan dari berbagai kalangan untuk disalurkan kepada warga terdampak bencana. Sementara itu, Glorio Katopo SH selaku anggota 1 BPMJ yang membidangi komisi-komisi kerja Gemim Yarden Singkil, dirinya mengimbau kepada orang tua warga pengungsi agar segera memberitahukan kepada komisi pendidikan yang ada di Gemim Yarden Singkil
Sementara itu, anak-anak warga pengungsi dan anak-anak sekolah minggu di Gemim Yarden Singkil juga dilakukan trauma healing di gedung gereja. Besar harapan agar bantuan yang diberikan dapat meringankan beban warga pengungsi dan para warga pengungsi kembali bangkit dan bersemangat pasca bencana erupsi Gunung Ruang.